الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم. wabarakatuh. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على نبي الهدى والحكمة وخاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, pada Bapak Badal, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, singkatnya pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin dan hadirat jemaah Perguruan Thoriq Naqsyabandi rahimakumullah. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik hidayah inayahnya serta izin Tuhannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di majelis zikir Perguruan Thoriq Naqsyabandi dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Dan sekaligus kita melaksanakan zikir online ini secara berjamaah. Moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, serta sepanjang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. 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 Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat. Pada bulan ini masih masuk dalam suasana Rajab. Salah satu daripada bulan yang dimuliakan, diberikan keutamaan di dalamnya. Di mana di dalamnya bulan Rajab ini adalah terjadi satu peristiwa besar. Salah satunya adalah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj inilah sebuah peristiwa yang sangat unik, yang sangat fenomenal. Dan ini menjadi sebuah renungan. Di antaranya ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Jadi persoalan ini kan sesuatu hal yang mustahil. Karena prosesi perjalanan yang sangat mustahil. Tapi bagi Nabi tidak ada yang mustahil. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Maka di ayat ini mengawalinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ini bukan maunya Muhammad, tetapi adalah maunya Allah yang memperjalankan. Sebabnya kita, kalau maunya Allah jadi, kalau maunya kita nggak bisa jadi. Itu sebagai satu contoh. Dan peristiwa ini sangat fenomena. Dan ini saya ulang sekali lagi bahwa supaya di dalam prosesi ini kita jadikan sebagai satu renungan penghayatan dan sangat luar biasa. Ini terkandung di dalamnya. Karena di mana dalam proses ini adalah lebih mengutamakan spiritual, kandungan spiritualnya yang begitu tinggi. Di dalam proses ke Allah contoh ya dengan Allah, maka berzikir kepada Allah dengan zikir. Tapi proses itu Nabi adalah harus dibersihkan dulu, dibelah dadanya. Nah, itulah proses kita juga. Kalau kita menghadap itu harus dibelah dulu, ada pembelahannya, ada pembersihan, diisi. Baru kita ya memulainya, kita menjalankan perintah itu dengan tata cara yang Allah inginkan, ya, yang Allah mau, bukan yang kita mau, yang kita ya kehendak kita, kemauan kita, tidak hanya berdasarkan
apa yang Allah mau. Karena sholatullah, salamullah. Itulah dia Allah, tidak Allah. Nah itulah yang kita harus kita jadikan sebagai prosesi kita untuk Allah, untuk beribadah. Ya, peristiwa malam Isra Mi'raj ini menjadi satu peristiwa yang sangat fenomena. Ini terjadi pada tanggal 27. Tanggalnya saja berbeda-beda ya. Ada yang awal Rajab, ada di pertengahan, ada di penghujung kan begitu. Bahkan ada di bulan-bulan yang lain. Sampai sebegitunya fenomenanya ini. Tapi kebanyakan daripada jumhur ulama mengambil pada tanggal 27 Rajab. Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis ini adalah baitnya para wali-wali, para malaikat-malaikat di situ kiblatnya. Nah, kita ini harus pahami itu kiblat Baitul Muqaddis itu harus kita peroleh itu kiblat rohani. Nah, kiblatullah yang di Baitul Haram ini kiblat zahir gitu. Nah, itu Baitul Muqaddis. Jadi disitulah peristiwa Baitul Muqaddis ini sebagai tempat ya sholat berjamaahnya Nabi bersama kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai imam, padahal beliau itu mau mengambil sholat, tetapi dia melakukan sholat pendahuluan sebelum Nabi menerima sholat zahir. Nah disitulah makanya sholat batin itu sesungguhnya mereka kerjakan di perintah ya, menjalankan itu. Jadi ibadah batin ini jauh sebelum ibadah zahir ini ada sebenarnya. Sama dengan keberadaan rohani kita sebenarnya jauh lebih dulu ada daripada zahir kita ini. Bayangkan ribuan bahkan jutaan tahun sebelumnya kan itu. Nah, itu jadi zahir ini belakang. Sungguhnya kita untuk bisa balik kembali ke asal muasal kita yang ada di tempat yang batin, tentu dengan memperkenalkan, memperjuangkan diri kita untuk mengenal diri kita yang batin. Nah, itu sebabnya kita disuruh, diperintahkan untuk mengenal diri kita, mengenal diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sesungguhnya, yang sebenar-benar diri kita. Diri yang abadi, yang kekal, yang selama-lamanya ada di situ. Dan inilah wajib kita selamatkan dia. Nah, ini saling tolong-menolong antara zahir dan batin. Zahir menolong yang batin, batin menolong yang zahir di situ. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di situ bukan pengertian ta'awanu 'alal birri wattaqwa dalam arti hablum minannas saja ya, tetapi adalah antara zahir dan batin saling tolong. Diperjuangkan dia rohani ini oleh zahir, berjuang berlomba-lomba di situ supaya ya zahir ini ada persiapan dia ketika mereka nanti pada detik-detik terakhir mereka tahu prosesi jalan menuju kepada Allah. Itu seperti orang berarti ini, kematian ini persis seperti itu. Maka kita harus siapkan diri itu harus pembersihan dulu, harus kita banyak ibadah sehingga dalam proses itu lebih mudah, cepat. Nah, tidak ada kesulitan. Amalan-amalan itu. Makanya kita bangun halqa zikir ini merupakan sebagai jalan kita, cara kita. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan Rasul dan hari kiamat, hari akhir, maka adalah berzikir kepada Allah dengan zikir itu. Jadi peristiwa ini tidak jauh ya pandangan pemahamannya di situ bagaimana di dalam kita mengamalkan ibadah zikir sendiri. Karena ibadah zikir ini itu langsung ke Allah, terkoneksi langsung tujuannya bagaimana kita hablum minallah dan hablum minannas itu terhubung dia. Nah, itu makanya kita diingatkan Allah, uskuruni uskurukum, ingat kamu ingat bahwa aku akan ingatkan. Nah, jadi perjalanan rohani Nabi ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang luar biasa. Dari Baitul Muqaddis ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ bertemulah para nabi-nabi di situ. Sampai Nabi menerima ya perintah sholat ini yang 5 waktu, yang 17 rakaat. Alhamdulillah ini yang kita kerjakan, yang menjadi sebuah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan maka sama artinya meninggalkan agama, merupakan agama. Nah, siapa yang menegakkan berarti menegakkan agama. Nah, itu sebabnya kita ya
selalu menyuruh, menghimbau, selalu menasihati supaya kita bisa tegakkan sholat itu secara zahir dan batin. Karena memang sholat ini sebagai penentu dan sebagai sebuah identitas antara orang-orang yang beriman dan orang yang itu sebagai pembeda sebenarnya. Farqon bainal muslim wal kafir asal, pembeda, pemisah antara orang kafir dengan orang yang beriman. Yang Islam itu adalah sholat. Malam yusalli bahwa kafir, orang yang tidak sholat itu maka kafirlah dia. Itu sederhana sekali bahasa Nabi. Itu sebabnya kita tegakkan di dalam sholat itu, karena dibutuhkan itu zikir. Ya, hakimus sholat, dirikan sholat itu untuk ingat kepada Allah, untuk zikir sesungguhnya. Seperti itu makanya sebelum kita melakukan sholat itu latih dulu dengan zikir. Begitu aplikasi sholat, zikir kita sudah ada. Jadi enak. Ibarat kita mau bertarung lah. Teknis kita bagaimana mengalahkan musuh sudah kita persiapkan. Begitu bertarung, itu menang lah. Berbahagialah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dan celaka orang yang tidak khusyuk, berugi gitu kan. Aplahal mu'minu dan ladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah mereka. Itulah sehingga kita mencapai sholat yang khusyuk itu karena ada zikir di dalamnya. Itu sesungguhnya. Jadi sebabnya kita membiasakan zikir ini supaya terbiasa. Sehingga begitu masuk ke wilayah sholat, kita sudah pernah tahu bagaimana zikir kita kepada Allah di dalam sholat. Bagaimana zikir kita dalam kita duduk, ruku, sujud. Bahkan bagaimana zikir kita ketika menghadapi nazak. Nah, itu baru diingatkan zikir, ingat bagaimana caranya. Belum kita dibimbing, belum ditunjukkan tentang bagaimana zikir yang sesungguhnya. Jemaahnya paham lah. Jadi enak. Jadi ketika kita mengingatkan saudara-saudara kita, jemaah kita ketika dia memisahkan diri kembali ke Allah, cuma modal ingat sebenarnya nih enggak ada yang lain. Begitu mudah sebenarnya ke Allah, tetapi tidak semudah seperti apa yang kita sebutkan. Ucapkan sebelum kita bimbing ditunjuk. Kalau sudah ditemu, nah itu dia, itu luar biasa. Sehingga semua orang bisa, semua orang dapatkan, semua orang yang bisa amalkan dia, ilmukan dia. Nah, disitulah keadilannya Allah. Gak ada yang dibeda-bedakan, semua bisa, semua orang dapat. Tapi kenapa kita ada yang dapat dan tidak? Nah, mereka keras hati, mereka sombong, mereka tidak mau, ingkar, dia jauh dia. Bahkan dia tolak itu zikir itu sendiri. Kan bahaya, dan sangat bahaya. Itu sebab Allah ingatkan, waman arada an zikri fa innahu ma'isyatan danka. Orang yang menolak zikir, mau zikir, nah, mereka, apalagi dia menghina-hina zikir, maka akan disempitkan kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Maka nantinya akan dibangkitkan dia dalam keadaan dia buta. Itu bahayanya orang-orang yang menolak, orang yang tidak suka. Ya, inilah satu kajian kita pagi subuh ini sebagai pemisah daripada bulan Rajab ini. Bulan yang dimuliakan Allah, diberikan keberkahan di sana, keutamaan dia. Karena salah satu peristiwa yang besar ini yang terjadi pada bulan Rajab yaitu Isra dan Mi'raj. Dan kita sudah lakukan Mi'raj itu melalui zikir. Nah, itu cara kita Mi'raj zikir gitu. Nah, itu karena peristiwa kemarin yang kita imbangi dia, kita upacarakan ya, itu kita lah yang sebenarnya yang sepantasnya kita mengupacarakan karena tahu peristiwa itu gitu. Nah, itu rasa syukur kita terhadap apa yang Nabi lakukan dalam peristiwa besar ini, maka kita bangun rasa syukur kita, wujudkan rasa syukur itu dengan zikir kepada Allah. Moga-moga zikir ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah, sehingga kita bisa kembali ke Allah dengan rahmat dan ridhonya adalah berjumpa dengannya, yaitu liqa Rabbi. Demikian penjelasan ini, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.